Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayunda dari program studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul paragraf pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa saja sih yang dibahas dalam paragraf? Di sini ada 5 poin penting yang dapat kita bahas mengenai paragraf. Yang pertama yaitu hakikat paragraf, yang kedua fungsi dan syarat paragraf, yang ketiga unsur paragraf, yang keempat kerangka paragraf, dan yang kelima macam-macam paragraf. Yang pertama hakikat paragraf. Apa sih hakikat paragraf tersebut? Hakikat paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Salah satu kalimat pada paragraf disebut sebagai kalimat utama dan kalimat yang lainnya sebagai kalimat penjelas. Paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung pembuatan, terdiri dari fakta dan opini, yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. 2. Fungsi dan syarat paragraf. Kita bahas yang pertama dahulu yaitu fungsi pembentukan paragraf. Ada beberapa fungsi dalam pembentukan paragraf. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pemikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami aluran pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. 6. Sebagai tanda pikiran baru dimulai. Dan yang ketujuh, memungkinkan perhatian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Yang kedua, syarat pembentukan paragraf. Paragraf yang efektif harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf ialah sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika hanya membicarakan. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf ialah mengaitkan hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat harus saling berkaitan, tidak ada satu kalimat pun yang hubungannya tidak logis. Cara mengaitkan hubungan antar kalimat dapat dilakukan dengan melihat hubungan antar subjek atau antar predikat. Selain dengan repetisi dan kata ganti, pertalian antar kalimat dapat dijalin dengan kata atau frasa. Dalam peranannya sebagai pendukung, ada beberapa macam kata atau frasa yang dapat dipakai untuk maksud berbeda. 3. Unsur paragraf. Sebuah paragraf bisa disebut paragraf yang baik kalau di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentukan paragraf. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus berisi kalimat utama paragraf. Yang kedua, harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. Yang ketiga, harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. Yang keenam, harus memiliki kesatuan atau unity. Yang kelima, harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan hubungan atau pertentangan. Yang keenam, paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. Dan yang ketujuh, paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. 4. Kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Karena dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan memudahkan penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Menyusun paragraf dapat dibuat sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan ide pokok. Dan yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas.
5 macam-macam paragraf. Yang pertama yaitu pembagian paragraf berdasarkan isi. 1. Deskriptif. Paragraf deskriptif disebut juga paragraf melukiskan atau lukisan. Paragraf ini melukiskan apa yang terlihat di depan mata. Jadi paragraf ini bersifat tata letak. Pembicaraannya dapat berurutan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Dengan kata lain, deskriptif berurusan dengan hal-hal kecil yang tertangkap oleh panca indera. Tujuan paragraf deskriptif adalah untuk menggambarkan sebuah objek yang digambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Contoh, sepeda tua yang diparkir di samping rumah adik itu adalah peninggalan dari neneknya. Besinya mungkin sudah tua bila dipandang, namun hampir tidak ada karat ataupun yang melekat. Modelnya seperti sepeda abad ke-18. Ini sangat berharga bagi Adi. 3. Argumentasi. Paragraf argumentasi sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam eksposisi. Paragraf argumentatif bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data fakta sebagai buktinya. Contoh, menurut pemahaman saya, demam baru aktif yang tengah mewabah di kalangan masyarakat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar. Namun, di belakang ini orang-orang tidak bertanggung jawab merusak bantuan alam dengan sewenang-wenang. 4. Naratif. Paragraf naratif biasanya dihubungkan dengan suatu cerita. Oleh sebab itu, sebuah karangan narasi atau paragraf narasi hanya kita temukan dalam novel, cerpen, atau hikayat. Tujuan paragraf narasi adalah untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami kejadian itu. Contoh, cara merawat dan memelihara merpati tidaklah terlalu sulit. Bagi pemula, langkah pertama adalah membeli merpati satu pasang. Jika merpati masih kecil, usahakan kandang tidak terlalu terbuka agar suasana tetap hangat, tapi cukup terang. Selanjutnya, periksalah makanan dan minuman secara teratur. Sebaliknya, kadang merpati dibersihkan secara teratur demi menjaga kesehatan merpati dan tempat tinggal. 5. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau, membujuk atau merayu pembaca sehingga mereka tergiur atau terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Contoh, dalam setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan martabatnya, menggambarkan sikap tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. 2. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki kalimat topik pada awal paragraf dan kalimat pengembang atau penjelas terletak pada kalimat-kalimat berikutnya. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik terletak pada akhir paragraf. Artinya, awal paragraf berisi gagasan pengembang dan diakhiri dengan gagasan dasar. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. 3. Paragraf berdasarkan fungsi. 1. Paragraf pembuka. Rohmadin dan Nasuca mengemukakan paragraf pembuka dapat disebut paragraf pendahuluan atau introduction. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antar paragraf pembuka dengan paragraf penutup.
Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut pula paragraf isi. Dan yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Jadi, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf merupakan kesatuan pikiran berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Akan tetapi, tidak hanya sekedar kalimat yang berkumpul saja. Kalimat tersebut juga harus berhubungan satu sama lain dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi alinea. Yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam alinea membicarakan satu gagasan atau gagasan tunggal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida MPD yang telah memberikan saya tugas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.